Ini kan saya baca di balihonya itu kan Sang Demokrat. Itu Ya. apa simbol yang akan ngusung nanti kira? Ya kan itu harus aspiratif ya. Oh, gimana itu? Demokrat itu kan kata dasarnya demokrasi. Demokrasi itu kan aspirasi ya. Partisipasi publik kan. Jadi tongkrongan saya nanti kalau jadi pemimpin ya bersama masyarakat. Dan mata melihat di Kota Malang itu semuanya ada spot-spot kuliner. Ada spot UMKM di mana ini rakyat yang menjadi aktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Muthalib di channel APR setelah program Speak Up. Tidak lama lagi Kota Malang akan punya gawe pemilihan kepala daerah. Sudah mulai banyak bermunculan tokoh-tokoh yang ingin sekali untuk mengabdikan dirinya pada Kota Malang ini menjadi wali kota. Entah itu dari kalangan anak muda, dari kalangan orang-orang yang sudah senior juga kita lihat Antara banner. Nah, salah satu di antara sekian banyak yang mulai muncul dan berani dengan tagline Get Knowis. Nah, nanti ditanyakan kenapa kok Get Knowis. Ini hadir di samping saya Mas Virus Huda atau panggilannya Kak Fe terkenal. Iya gitu ya? Siap. Ya, Kak Fe. Nggih. Saya lihat banyak banner ada di berbagai sudut kota, Kak Fe. Siap. Itu seberapa serius Kak Fe? Tulisannya Kak Fe untuk Kota Malang kalau tidak salah. Iya. Itu seperti apa ceritanya? Kok seolah-olah tiba-tiba gitu loh, seolah-olah. Sebenarnya tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba ya. Ya, Oke. karena mempublikasi niatan untuk mengabdi itu memang tiba-tiba kemarin baru muncul. Tapi niatannya itu sudah lama. Oke. Itu berangkat dari kegemasan sebenarnya, Mas. Ya. Jadi gemes ngelihat keadaan di Kota Malang yang kurang cepat, makanya kita Get Knowis itu kan untuk mempercepat. Untuk mempercepat. Sehingga muncul tagline Get Get Knowis. Knowis itu Ya. sebenarnya karena gemes Gitu kan. Malang ini harusnya bisa lebih baik, tapi kok nggak Iya. cepet baik, kira-kira ini. Nah, Bukan- ini Kak Fe, yang membuat saya penasaran ini kan mungkin masyarakat juga banyak yang pengen tahu lah. Siap. Sebenarnya siapa sih Virus Huda ini sebenarnya? Mungkin di komunitasnya sudah dikenal ya, tapi kan orang tidak banyak tahu kan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Kak? Sebenarnya saya sih anaknya petani, Mas ya. Oke. Saya anaknya petani, jadi sudah terbiasa atau bahkan sejarah hidup saya itu ya menjadi orang yang di kalangan bawah lah ya. Hidup keluarga saya itu keluarga ya kehidupan petani lah ya, kehidupan petani di mana saya harus menempuh pendidikan bukan dengan kemampuan finansial orang tua, tapi memang ya dengan keterpaksaan, dengan tekad yang luar biasa dari saya secara pribadi. Bahkan orang tua saya dulu ketika saya mau menempuh kuliah di Malang itu nggak mengizinkan karena tidak bisa membayangkan dapat duit dari mana untuk menguliahkan saya di Malang gitu. Cuman karena saya punya tekad waktu itu, saya harus tetap melanjutkan studi saya ke Malang. Bismillah, saya hanya minta doa restu ke orang tua saya. Oke. Akhirnya saya berangkat dan alhamdulillah saya berproses tidak hanya di lembaga perguruan tinggi menempuh S1 waktu itu, tapi juga aktif di organisasi. Oke. Jadi dengan modal menjadi aktivis itulah yang akhirnya alhamdulillah ya setidaknya leadership itu muncul dari proses Ditempa di organisasinya. ditempa di organisasi. Oke. Lalu kemudian berjejaring di lintas organisasi, berjejaring di lintas generasi begitu, di lintas profesi. Nah, dengan modal pengalaman yang ya setidaknya punya kemampuan untuk menjaga jaringan begitu dan bagaimana menggunakan jaringan yang ada ini untuk kemaslahatan bersama masyarakat. Ya, dengan modal aktivisme itu kemudian saya terbiasa karena saya latar belakangnya keluarga biasa-biasa saja. Ketika menjadi aktivis itu kan cuma satu, Mas, nilai yang selalu dibawa itu kan, nilai keberpihakan kan. Gimana kemudian kami sebagai aktivis itu kan harus selalu membicarakan, mendiskusikan dan menggerakkan
segala modal keintelektualan kita untuk berpihak terhadap kaum tertindas, begitu kalau bahasa mahasiswa waktu itu ya kan, kaum pinggiran, ya rakyat yang selama ini tidak tersentuh oleh segala kebijakan yang ada di pemerintah. Ya, gitu ya. kan. Kak Fe, kalau boleh disebut saja, ini Kak Fe karir organisasinya itu apa dan sampai tingkat apa ya Kak Fe? Ya, saya dulu di PMII Mas. Gitu. Oke. Di PMII ketika mahasiswa, saya masih di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, anak kandung NU, kira-kira begitu ya. Karena latar belakang saya juga di Madura, di Sumeneb itu juga NU, kemudian di Malang dipertemukan dengan organisasi mahasiswa yang itu lahir dari rahim NU, akhirnya saya ikut terlibat di situ dan berproses. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya ditempa, leadership saya ditempa di sana. Alhamdulillah saya memimpin sejak struktur yang paling bawah di tingkat rayon, di tingkat fakultas ya. Jadi saya jadi ketua rayon di tingkat fakultas, skupnya, terus kemudian di tingkat universitas saya jadi ketua komisariat PMII waktu itu, terus di tingkat kota Malang saya jadi ketua umum. Ketua cabang. Ketua umum PMII Malang. Alhamdulillah akhirnya saya menjadi ketua umum PMII Jawa Timur. Itu. Ya, luar biasa. Nah, terus pasca di PMII, karena sudah tidak mahasiswa lagi, kira-kira begitu. Nah, saya bergabung di Ansor. Alhamdulillah waktu itu pertama jadi wakil sekretaris di zamannya Cak Rudi waktu itu, terus sekarang di zaman Gus Syafiq ketua PW Ansor Jawa Timur, saya wakil ketua di bidang politik. Artinya melihat rekam jejaknya sudah organisasinya mateng lah istilahnya sampai tingkat Jawa Timur ini jadi. Nah, kemudian apa yang membuat Kak Fe itu gemes dengan kota ini sehingga harus turun langsung? Kira-kira apa yang membuat gemes, apa saja kira-kira? Gini Mas, saya kan melihat kota Malang ini kan sebenarnya menjadi kota yang unik ya, punya keunikan tersendiri lah kota Malang. Uniknya di mana? Ya, masyarakat Jawa Timur secara khusus dan Indonesia secara umum itu kan melihat Malang itu kota pendidikan. Melihat Malang itu kota kreatif. Melihat Malang itu kota bunga bahkan, meskipun sekarang tidak ada bunganya gitu. Terus kemudian Malang ini tempat yang bunganya sudah tidak berbunga sekarang. Iya kan. Jadi ada energi positif gitu, ada persepsi politik yang hadir di tengah-tengah masyarakat luar Malang. Melihat kota Malang. Tapi kita yang tinggal di Malang itu kan merasa tidak seperti yang enggak seperti itu. Lah, kota pendidikan kita memang banyak jumlah instansi pendidikan, sekolah maupun kampus banyak. Lah, punya kualitas. Kampus kita, sekolah kita punya kualitas. Tapi kehadiran pemerintah melihat potensi pendidikan yang ada di kota Malang itu apa? Apa sih peran pemerintah pemimpin di kota Malang melihat potensi yang ada di kota Malang khususnya di bidang pendidikan? Nggak ada Mas, nggak ada. Apa perannya? Saya pengen tahu. Nggak ada. Itu murni kemandirian lembaga pendidikan sendiri. Penyediaan fasilitas itu tidak termasuk negara hadir di situ? Kalau penyediaan fasilitas sejak Orde Baru itu sudah menyediakan. Sudah ada anggaran itu bukan sesuatu hal yang baru. Itu bukan kecerdasan pemimpin dalam mengelola potensi lah. Pengalokasian anggaran yang lebih misalnya? Anggaran itu pemerintah memang punya anggaran untuk publik ya. Tapi pengelolaan anggaran ini bisa nggak menjadikan sekolah ini lebih giat berinovasi misalnya? Lebih giat lagi berinovasi. Lebih giat lagi membuat konsep yang bisa menumbuhkan karakter generasi peserta didik menjadi lebih baik ke depan, menjadi orang-orang bibit-bibit unggulan lah di kota Malang yang lebih baik. Tidak hanya sekarang sudah baik, tapi gimana pemerintah membuat sebuah konsep. Jadi kebijakan kan bukan hanya setumpuk teori ya Mas ya. Kebijakan publik itu kan bukan hanya setumpuk teori normatif formal begitu, tapi kan harus punya konsep, punya energi di dalamnya yang itu ada ruh gitu loh, yang itu berdasar dari kebutuhan yang sesungguhnya. Kalau di dunia pendidikan misal,
Apa ruh yang bisa dihadirkan di kebijakan publik itu, di kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan ini punya impact yang signifikan dan masyarakat itu mengakui impact itu. Sekarang jenengan tanya ke masyarakat Malang, masyarakat tahu nggak bahwa pemerintah ini punya kontribusi terhadap dunia pendidikan di Kota Malang? Saya yakin tidak tahu, bahkan tidak merasa. Nah, ini artinya kebijakan pemerintah terhadap pendidikan itu tidak punya impact. Itu secara ruh ya, belum ya? Mas Fay melihat bahwa tadi kehadiran pemerintah belum maksimal ya, kira-kira apakah hanya sebatas, kalau sebatas penyediaan fasilitas itu belum termasuk bagian dari itu, Mas ya? Itu misalnya, sudah pasti. Misalnya ketika anak-anak bingung terkait dengan transportasi, pemerintah menyiapkan secara maksimal kira-kira bus sekolah, kemudian kemudahan-kemudahan lain secara fasilitas, itu bukan bagian dari ruh pendidikan. Itu juga, Mas, itu udah pastilah. Itu kebutuhan primer lah ya. Kebutuhan primer itu oke lah. Artinya fasilitas-fasilitas itu memang wajib disupport oleh pemerintah. Cuman saya itu kan pengennya lebih dari itu, Mas. Pemerintah harusnya lebih cepat, daya pikirnya, daya jangkaunya untuk melakukan inovasi di Kota Malang itu lebih cepat dari itu. Itu udah wajib, itu udah bagus. Makanya saya bilang kan tadi, ini sudah baik gitu, cuman harus lebih baik ke depan, harus lebih baik, dan itu butuh percepatan berpikir ya, untuk berinovasi. Inovasi itu kata kunci, Mas. Semisal pendidikan itu kan tidak hanya di lembaga sekolah, harusnya itu dibangun nuansa pendidikan di seluruh sudut atau spot yang ada di Kota Malang. Spot-spot yang ada di Kota Malang, di luar sekolah, di luar gedung sekolah, itu ada nuansa pendidikan. Karena orang itu di luar, ya Malang ini kota pendidikan. Ada nggak spot-spot yang itu menjadi spot publik gitu ya, menjadi tempat berkumpulnya publik? Itu ada nuansa pendidikannya. Saya jadi teringat salah satu pejabat menyampaikan ke saya, kira-kira hampir sama, bilang begini, jadi Malang ini sebagai kota pendidikan, tapi yang belum ketemu adalah kultur pendidikan. Kultur pendidikan. Dan kebetulan pejabatnya sekarang juga lagi menjabat sekarang. Ya, semoga dia bisa merealisasikan itu. Bahkan dia membandingkan dengan Jogja loh. Jogja itu enggak ada jarang sekali anak sekolah diantar mobil mewah-mewah, sederhana semua. Tapi kultur pendidikannya dapat. Betul sekali. Nah, mungkin kira-kira yang maksud itu kira-kira kultur pendidikannya. Betul sekali. Betul sekali. Dan tidak hanya soal pendidikan ya. Tadi saya menyebut kota wisata juga bahkan. Cuman kita kan apa sih wisata apa sih di Malang ini? Mungkin tidak ada kepercayaan diri dari pemimpin yang ada di Kota Malang ini untuk mempublikasi bahwa ya kita kota wisata. Tapi kan nggak percaya diri dia, wisata apa ini, bingung kan jadinya. Kalau saya punya konsep Malang harus menjadi kota wisata UMKM. Oh boleh. Ya? Bisa. Kan wisata itu orang mau healing itu kan nggak harus di pantai, tidak harus kan di tempat wisata kuliner, tidak harus alam kan? Nggak harus. Kita wisata UMKM, coba di sepanjang mata melihat di Kota Malang itu semuanya ada spot-spot kuliner. Ada spot UMKM di mana ini rakyat yang menjadi aktor ya, untuk menggerakkan ekonomi di arus bawah. Kenapa pemerintah tidak hadir untuk menjadi promotor terhadap gerakan UMKM ini? Gitu. UMKM ini kan di segala usia, Mas, khususnya anak muda dengan pendekatan digital marketingnya begitu kan. Terus kemudian yang lebih dewasa, lebih tua itu juga bermain UMKM. Bukan hanya di jalanan protokol, tapi di gang-gang itu juga banyak UMKM. Artinya trigger terbentuknya Kayu Tangan Heritage itu kan sudah salah satu spot kan bisa di salah satu spot. Mungkin bikin spot-spot baru lagi. Spot baru. Dan menjadi promotor, Mas. Jadi pemerintah ini menjadi marketing lah ya. Marketing dari kota. Jadi harus dibangun brand. Malang ini harus dibangun brandnya. Semisal seorang wali kota itu ngomong di publik ya, di ruang publik ya, dengan segala strateginya ya tentu saja. Boleh publik itu kalau mau wisata ke Malang itu ke Kabupaten Malang untuk wisata alamnya. Boleh kalau mau menikmati malam yang indah ke
Batu atau kemudian menikmati wisata buatan ke Batu, Ya. misal silahkan. Tapi ingat, jenengan itu harus istirahat di Kota Malang. Harus belanja di Harus belanja di Kota Malang. Di Malang jenengan capek habis dari wisata di pantai atau di wisata buatan di Kota Batu. Kalau jenengan ini ke Malang, nongkrong, ada banyak tempat tongkrongan di Malang yang membuat sampean refresh lagi. Ya. Itu kan harus menjadi promotor. Oke, ya. Pemkot ya, menjadi promotor sehingga rame ini Mas. Malang putaran uang lebih dahsyat lagi. Oke. Tidak hanya bergantung ke mahasiswa, tapi juga ke masyarakat luar yang hadir di wisatawan-wisatawan yang ada di sekitar Malang. Saya ini rasanya sudah diskusi dengan wali kota ini. Ya ini kan kegemasan. Mohon maaf, Itu yang membuat saya memang gemes. Itu yang membuat sampean gemes ya sebenarnya. Gemes. Oke, sebagai aktivis kan apa namanya naluri itu keberpihakan itu tadi ya muncul ya. Mas, ini kemudian dari sisi tadi sempat disinggung tentang anak muda kreatif ya. Bagaimana memaksimalkan, tentu SDM sudah luar biasa lah di Malang ya. Cuman bagaimana memaksimalkan ini agar lebih up lagi, kira-kira apa ya? Gedung sudah tersedia dengan Malang Creative Center misalnya. Apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan sehingga Malang ini benar-benar menjadi kota kreatif yang sesungguhnya, kira-kira? Ya, gini Mas, teman-teman kreatif di Kota Malang luar biasa potensinya. Bahkan banyak produk dari mereka itu sudah terjual di luar Malang. Betul. Itu tanpa Di luar negeri juga? Di luar negeri, ya kan. Mereka banyak hijrah bahkan dari Malang karena mungkin tidak terpuaskan ya mengekspresikan apa namanya karya kreatifnya di Malang sehingga hijrah ke Jakarta dan segala macam untuk lebih maju lagi mereka berkarya. Nah, di Malang saya ambil contoh misal Mas. Kenapa sih Malang tidak membuat Malang virtual? Oh, Malang virtual, oke. Ya, kenapa Malang tidak membuat Malang virtual? Dengan konsep 3D misal. Jadi orang luar pengen lihat Malang tidak harus ke Malang. Dia bisa lihat dulu secara virtual. Malang itu ada apa saja sih? Ini yang saya sebut menjadi promotor akhirnya. Oke. Pemkot itu. Pemerintah promosi menjadi mana-mana. Iya, sehingga orang luar negeri atau dalam negeri ingin tahu spot-spot terbaik yang ada di Kota Malang yang membuat mereka datang ke sini, itu bisa dilihat dulu secara virtual. Bisa buka gambaran secara 3D. Oh, di kayu tangan, oh ini di kayu tangan ada ini saja. Ada ini spot-spotnya. Oh, menyenangkan ya, ada musiknya, ada tempat musik, ada ini tempat tongkrongan jualan kopi, jualan ini es krim segala, ada konsep-konsep kafe yang apa namanya klasik dan segala macam. Itu bisa dilihat secara virtual di 3D seperti ruang nyata sehingga mereka itu akan menimbulkan penasaran kan. Ini promosi murah ya? Promosi murah dan ini bisa berkolaborasi dengan kelompok kreatif teman-teman untuk bikin ini. Saya yakin sangat senang mereka. Ya. Malang virtual gitu kan, kita bikin promosinya ke publik itu kita kabarkan, silakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa Malang itu tempat istirahat pasca camping ke Batu atau pasca camping ke kabupaten, kalau nggak percaya silakan lihat dulu di Malang virtual. Ada tempat tongkrongan yang luar biasa di sini menariknya. Ada tempat kuliner yang luar biasa, enaknya dan murahnya, begitu kan? Itu dengan digital, berbasis digital. Ya, masuk. Enggak. Yang kedua misal, ini dari dulu sebenarnya kenapa sih nggak dilakukan? Bikin mall online. Jadi malangmall.com misalnya kan. Padahal kita itu sudah terlanjur dikenal sebagai Malang Smart City ya. Malang Smart City. Smart City ya. Ya. Dengan Malang virtual keren. Keren banget. Iya. Keren banget, Mas. Keren banget. Dan pelaku startup, pegiat startup itu kan kebingungan, Mas. Mereka ini teman-teman ini kan punya karya, punya luar biasa lah karyanya ya. Cuman mereka setelah punya karya itu mau diapakan? Investornya mana? Pemerintah mana? Gitu loh. Ini kan yang harus hadir kita kan di sini, Mas. Oke. Ya, harus hadir di sini. Dan apakah bisa? Sangat amat bisa, amat bisa. Itu hal yang sederhana tapi substansial. Nah, kebanyakan pemimpin kita itu tidak mau mengumpulkan gagasan-gagasan atau sesuatu hal yang
apa ya, sederhana tapi substansial ini banyak yang nggak mau ini pemimpin kita. Ini substansial. Kita rangkul ini kelompok potensial yang kayak gini-gini. Ya UMKM, ya anak muda dengan digitalnya, ya kan. Ini kita rangkul, kita karyakan mereka, kita menjadi promotor mereka dengan segala potensi yang ada di Kota Malang. Jadi banyak juga ternyata persoalan yang harus segera, ya itu tadi get knowledge itu tadi ya. Get knowledge. Karena ya itu tadi kembali lagi soal potensinya ada, tinggal nge-push saja sebenarnya ya. Betul. Oke, itu yang mendasari Kak Fe untuk segera lah Ya, menyegerakan. mengabdi di Kota Malang itu ya. Kak Fe, boleh tahu, ini kan saya baca di balihonya itu kan Sang Demokrat. Itu Ya. apa simbol yang akan ngusung nanti kira-kira? Ya kan itu harus aspiratif ya. Oh, gimana itu? Demokrat itu kan kata dasarnya demokrasi. Demokrasi itu kan aspirasi ya. Okay. Partisipasi publik kan. Jadi tongkrongan saya nanti kalau jadi pemimpin ya bersama masyarakat. Artinya ya ngopi bersama masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat, UMKM. Kalau tadi gagasan kita sambung dengan gagasan tadi itu. Ya kita menganalisa lah potensi UMKM ini apa yang harus lebih digiatkan lagi, digital marketingnya mungkin atau legalitasnya banyak UMKM yang jualan kuliner, oh ternyata legalitasnya belum diurus, udah kita fasilitasi untuk ngurus agar lebih mudah lagi mendapatkan akses terhadap kekuasaan segala macam, termasuk teman-teman muda. Kita harus ya tongkrongannya sama teman-teman muda, Mas, mau nggak mau di zaman saat ini, zaman sekarang ya, kalau kita anti pemikiran anak muda, ya sudah Mas, ditinggal lah. Nggak bisa, bukan hanya ditinggal, ya pemerintahan ini nggak akan maju Mas. Ya zaman ini, ya sekarang kan? memang zamannya anak muda sekarang. Iya, kun ibnu zamanika, jadilah pemuda di zamanmu, kan gitu kan. Jadi ya kita ini harus ya merangkul anak muda Mas. Oke. Di ruang-ruang tertentu ya kita membutuhkan bantuan mereka, berkolaborasi dan mereka. Semangatnya luar Aspiratif. biasa. Semangatnya Kak Virus atau Kak Fai, Virus Huda lengkapnya ya Mas. Oke, siap. Ya, semoga ini terwujud. Amin. Tentu kita amin, sebagai warga ingin tentu lebih baik siapapun nanti yang menjadi pemimpin Terima kita. kasih. Dan spirit dari Kak Virus patut untuk kita apresiasi bersama. Kak Virus mungkin ada apalagi pemikiran yang ingin disampaikan Pak Virus, ada sesuatu yang mengganjal dan ingin dibenahi, itu apa yang tadi katanya bikin gemes lagi, ada lagi nggak kira-kira? Ya banyak hal. Banyak Mas. ya. Cuman yang jelas saya itu ya kalau saat ini prioritas saya UMKM dan ya teman-teman yang pelaku kreatif, ekonomi kreatif lah ya, teman-teman muda yang berbasis digital itu tadi. Ya Malang virtual, terus kemudian UMKM ini menjadi prioritas saya karena saya anak muda dan target saya kan di N2 sebenarnya Mas, ya di N2. Jadi 2 poin itu saya akan diskusikan dengan N1 nanti kalau ditakdir ya N1, bahkan saya sendiri yang akan kawal, saya akan minta izin ke wali kota terpilih untuk ngawal 2 isu ini. Oke. 2 isu ini dan insya Allah kegemasan yang lain akan mengikuti ya. Siap, termasuk siap. Jalan berlubang, kan banyak kan itu ya, masih banyak. banyak hal lah. Nanti kita kupas lagi nanti kapan-kapan soal Betul. itu. Jadi tapi 2 tadi yang prioritas lah yang harus segera 2 isu. dibenahi, dimaksimalkan. Kak Virus, terima kasih. Matur nuwun Mas. Matur Siap, nuwun. siap. Matur Sukses nuwun. selalu. Matur nuwun. Sahabat ABM Mindset, obrolan saya dengan Kak Virus Huda, salah satu anak muda lah, generasi muda yang akan insya Allah bertarung lah ya, bertarung untuk maju di Pilkada 2024. Kita apresiasi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.